Assalamualaikum, Sampurasun. Balik lagi di Satwa Sunda Channel. Kali ini kita akan sedikit memperkenalkan atau sedikit memperlihatkan salah satu ular yang berbisa tinggi di Pulau Jawa nih. Ular hijau. Ya, maksudnya salah satu ular hijau yang berbisa tinggi di Pulau Jawa. Nih, lihat. Dan sebelum ditonton jangan lupa dulu di komen, di like dulu, di subscribe dulu. Dan lanjut, let's go. Hui. Guys. Nah, teman-teman, ini ularnya nih, ular ular hijau yang berbisa di Pulau Jawa. Dan dia memiliki nama latin Trimeresurus albolabris. Kalau di Sunda dia disebut orai bungka ya, orai bungka. Terus aya nu nyebut ge naon sih? Bangkai laut. Bangkai laut. Kalau mun gadung mah eta gonyosomanya di Sunda mah nya. Gonyosoma di dia. Kalau gonyosoma ular gadung itu disebut gonyosoma, terus boncleng, banyak lah pokoknya. Penyebutan daerah pasti berbeda-beda dan tidak akan sama. Dan kalau diperdebatkan juga pipaseaeun penyebutan daerah mah pokoknya intinya dia memiliki nama ilmiah Trimeresurus albolabris atau juga biasa dikenal dengan bangkai laut atau di Sunda mah orai bungka. Kalau mungkin kalian kalau searching di semacam di Google dan tetek bangek lainnya mungkin akan keluarnya Trimeresurus albolabris itu si bangkai lautnya. Pernah gen lain bangkai laut ke harita mah bangsat laut. Parah tuh. Lain bangsat laut tapi bangkai laut. Kalau di Sunda dia orai bungka. Dia memiliki taring lipat atau biasa disebut dengan soneloglipa yang taring lipat di depan taringnya panjang lah hampir aya sesentian mah nya. Sesenti atau sesenti setengah mah pokoknya dia taringnya panjang banget. Terus juga dia memiliki bisa hemotoksin. Ya lumayan we lamun benang ka suntikeun mah. Terus ciri-ciri si ular hijau yang berbisa dia memiliki ekor yang berwarna merah dan mungkin jika diperlihatkan di luar akan terlebih jelasnya, mending dikeluarkannya hiji mah ya. Nah, ini di tempat ini maksudnya di kandang ini lain di tempat ini dia ada sepasang atau suami istri. Ini suaminya, ini istrinya tah. Lihat, ini istrinya. Tuh. Ini juga di kandang ini ada si apa ini yang saya keluarkan ini betinanya nih. Wah, ini mah pendek teh euy, kurang panjang power. Nah, ini udah makan euy. Can kempes euy di kang namanya. Jangan nawe gitu. Nah, ini betina si Trimeresurus albolabris atau si ular bungka atau si bangkai laut. Nah, kalau betina dia lebih cenderung ekor merahnya dia lebih cenderung pendek. Kalau si jantan dia lebih panjang. Terus juga dari postur tubuh kalau betina dia lebih gemuk. Memang si wanita gemuk-gemuk, kalau tidak percaya coba saja lihat di samping saya ada wanita. Dan memang di ular pun kalau si betina dia badannya lebih gemuk walaupun di piton terus juga di naon ngaranna teh di semacam sejenis kolibri dan piton juga dia betinanya lebih gede-gede, badannya bukan lebih gemuk, pokoknya lebih gede weh. Cuma kalau di si naon jantan dia badannya lebih kecil terus juga panjang, katinggalina teh panjang padahal nyangger leutik. Terus ciri-ciri si ular hijau yang berbisa ini dia naon warna hijaunya ciga hijau naonnya ieu teh nya disebutnya. Hijau terus tapi rada hideung-hideung saeutik teh. Hijau naon ieu nya? Warna hijau kitu eta seperti itu tuh. Terus pokoknya cirinya di ekornya ini dia memiliki warna merah. Nah, dia memiliki ekor warna merah seperti ini. Kadang ada juga yang agak hitam, ekornya merah-merah kehitaman jika berem genek.
atau juga coklat keleper. Ya, Bang. Nah, terus juga si kepala ular ini dia hampir seperti segitiga, tapi segitiganya seperti nanya. Pokoknya beda sekali dengan ular hijau yang tidak berbisa seperti si Gonyosoma oxycephalum dan ular hijau yang berbisa rendah si naon ngaranna teh Ahaetulla prasina atau ular pucuk hijau. Kalau si Albolabris ini dia kepalanya lebih seperti gendut, sebetulnya lebih seperti gendut. Terus dia memiliki ekor warna merah tuh, dan hijaunya pun sangat berbeda. Mungkin nanti kita next time akan memperlihatkan tiga ular hijau yang ada di Pulau Jawa. Kalau di channel kita yang kemarin sudah adanya, cuman dia kan hilang. Kalau yang di sekarang belum, baru satu-satu aja. Nanti kalau satu-satu udah beres, tinggal semuanya kita akan perlihatkan semuanya. Nah, pokoknya ciri-ciri si ular hijau yang berbisa, dia memiliki ekor warna merah, terus kepala sedikit segitiga kayak opal gitunya, jika opal lentis segitiga dan nu segitiga mah iya naon ngaranna teh Wegler segitiga pisan. Kalau si Albo segitiga lagi segitiga sama kaki lain. Segitiganya tuh enggak sempurna, jadi agak siga opal gitu tuh. Terus juga dia memiliki halis yang di matanya tuh juga halisnya tuh siga gitu ya, seremnya. Duh. Dan ukuran si dinya deh, Bam. Nah, gitu. Dan ukuran si ular hijau yang berbisa ini dia tidak bisa besar seperti si Gonyosoma oxycephalum dan tidak bisa sepanjang si Ahaetulla prasina. Kalau si Ahaetulla prasina dia memang badannya kecil, cuma dia bisa panjang bangetnya. Untuk kecil sih segede kieu ge bisa eta, aduh lah ditepakan. Si ieu murah. Nah, kalau si Trimeresurus albolabris ini dia ada di naon ngaranna teh di Pulau Jawa, dia adanya di suku Sunda Jawa Barat. Kebanyakan dia di Jawa Barat. Kalau Jawa Timur, Jawa Tengah itu si Trimeresurus insularis, masih satu famili dia. Dan si tahun tadi teh gede si ular ini dia tidak bisa besar. Untuk si betina bisa sampai ke 1 meter, pernah ditemukan 1 meternya, cuman itu udah jarang banget. Dan paling besar pun dia biasa keseringannya hanya 80 cm atau 70 cm, 90 cm sampai 1 meter ada, cuman dia udah jarang banget dan susah untuk ditemukan. Di alam pun memang pernah ada sih, dalam catatan juga ada, dalam yang menemukan ada, cuma dalam catatan saya lihat-lihat tertulis paling hanya 90 cm nya. Dan untuk si jantan paling dia panjang hanya sampai 60 cm, 50 cm. Kalau untuk si Albolabris bisalah sampai 70 cm. Cuma kalau jantan dia badannya lebih ramping, lebih kecil. Tuh jantan ini, mau dilihat jantannya, mau lihat nggak? Sok bebas. Nih, mau lihat kalau perbedaannya kayaknya. Nah, ini si Trimeresurus albolabris yang jantan. Aduh, dibelit coy. Nah, ini dia mau shading nih, warnanya busem seperti ini. Tuh. Sebetulnya ini warnanya hijaunya. Didinya ketinggalinnya hijau atau non? Gitu. Rada hidungnya hijau tua. Ini dia berwarna hijau tua nih. Ini mau shading, terus juga memang si ular ini hijaunya tidak seterang itu, terus di bawahnya ada biru-birunya tuh, lumayan cakep ini. Ini pejantannya nih. Dan untuk si jantan dia badannya kecil, beda banget tuh sama si ini tuh, sama si betinanya. Kalau dari segi warna sebetulnya dia tidak berbeda, hanya saja mungkin dia lebih memiliki warna yang warna yang menyerupai di tempat aslinya atau habitatnya, karena ini kan bukan
hasil breed ya, ini dapat dari berbeda tempat, dapat dari beda lokasi. Jadi mungkin menyesuaikan dengan lingkungannya tadinya mah meren. Tuh untuk si ekor merahnya, untuk yang ekor yang berwarna merahnya dia lebih panjang tuh. Kalau si jantan atau jalu dia lebih panjang ekor yang berwarna merahnya. Terus juga di bagian bawah perut atau mun cek jelema mah cangkeng da ieu mah we cangkengan wayahna. Nyebutna jadi bagian bawah perut dia memiliki garis putih atau lain garis putih tuh. Untuk si jantan dia memiliki garis putih. Jadi untuk si Trimeresurus albolabris ini atau si bisa juga di insularis dia untuk membedakan si kelaminnya bisa dari segi dari karena fisik dan fisik tubuhnya. Intinya dari fisik tubuhnya bisa dilihat dari fisik tubuhnya tuh. Jadi kalau si jantan ini kelihatannya panjang banget tuh. Kalau si betina itu loh kayak kelabu ta. Kalau si betina dia lebih karena lebih buntat kelihatannya. Sebetulnya ini besar betina sih kalau diukur lebih besar betina, maksudnya lebih panjang betina. Hanya saja ini dia lebih kecil kan, badannya ramping jadi terlihatnya agak besar. Nah, untuk habitat si ular ini sendiri dia sering menghabiskan hidupnya di pepohonan, terus juga dia menyukai tempat-tempat yang sejuk dan lembab juga. Jarang sekali ular ini ditemukan di pemukiman warganya. Lamun memang lain di pinggiran gunung mah ular ini sulit dijumpai. Bahkan di tempat saya di lingkungan sini nggak nemuin si albolabris ini. Albolabris ini saya ini nemuinnya di pinggiran gunung ya. Di pinggiran gunung yang sejuk-sejuk, sangat sejuk sekali. Eta teh kade murag teh ganggu we budak teh. Nah, makanan untuk si albolabris ini untuk di alamnya dia memakan karena teh burung. Dia memakan burung, terus juga sesekali dia turun untuk mencari kadal atau mencari katak atau kodok, bangkong budug. Dia juga memakannya. Terus juga kadal-kadalan dan burung-burungan. Tuh, kalau tikus mungkin untuk di alam dia tidak masuknya. Tikus di alam garde, tapi tidak memungkinkan juga dia memakan tikus pohon yang anak-anaknya ya. Kan tikus pohon beranaknya di pohon. Siga naon teh bajing teh ya, sarangnya ya. Kayak dalamun iya video ke lamun manggi teh. Tuh. Terus apa lagi ya? Pak Iqbal? Sudah? Nah, mungkin segitu dulu karena teh pembahasan ular hijau kali ini. Next time kita akan membanding-bandingkan dia dengan ular hijau yang dua yang ada di Pulau Jawa lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.